Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Syedaralun, jumpa kembali dengan saya Siti Masyita di channel YouTube Serambi On TV dan Facebook serambines.com. Dalam program khusus Ramadan 1443 Hijriah dari masjid ke masjid kali ini, Syedaralun, Syita akan mengajak Syedaralun semua untuk berkeliling ke Turki lagi nih Syedaralun. Kita akan kembali melihat fakta menarik dari Masjid Hagia Sophia di negeri Muhammad Al-Fatih ini. Sebelum lanjut, tolong dukung channel kami ya dengan mengklik tombol subscribe dan tekan tanda lonceng di bawah ini. Terima kasih. Fakta-fakta menarik Hagia Sophia. Pertama, dimensi dan ukuran Hagia Sophia. Syedaralun, bangunan bersejarah ini memiliki panjang 82 meter dengan lebar 73 meter dan juga tingginya mencapai 55 meter. Tinggi ini merupakan tinggi kubah atau dom, bukan tinggi dari menara atau minaret dari Hagia Sophia ya Syedaralun. Nah, untuk tinggi menara yang berjumlah 4 ini adalah 60 meter. Menara ini dibangun pada masa Utsmaniyah. Material atau bahan yang digunakan untuk membangun masjid ini adalah batu bata dan juga batu. 2. Dibangun selama 5 tahun. Syedaralun, konstruksi bangunan ini memakan waktu selama 5 tahun, dari tahun 532 hingga 537 atau dibangun hampir 1500 tahun lalu. Hagia Sophia dibangun pada masa pemerintahan Kaisar Romawi Timur Justinian I yang memerintah dari Bizantium dari tahun 527 hingga 565. Selama masa pemerintahan Justinian I ini, Syedaralun, dia membangun banyak bangunan bersejarah seperti gereja dan renovasi istana. Namun, bangunan yang paling ikonik dan paling diingat oleh publik tentu saja adalah Hagia Sophia. 3. Arsitek Hagia Sophia adalah ahli geometri. Syedaralun, Hagia Sophia memiliki basilika atau bangunan yang mirip aula yang berukuran sangat besar. Arsitek yang merancang basilika ini adalah dua arsitek, yaitu Isidor dari Miletus dan Anthemius dari Tralles. Uniknya, kedua arsitek ini memiliki pakar geometri, salah satu cabang dari matematika yang terkait dengan ilmu ukur. Geometri adalah cabang matematika yang berhubungan dengan bentuk, ukuran, posisi relatif gambar, dan sifat ruang. 4. Pernah menjadi gereja untuk Kristen Bizantium hingga Katolik. Nah, Syedaralun, sebelum dibangun, bangunan ini menjadi katedral atau gereja besar untuk Kristen Bizantium mulai dari tahun 537 hingga 1054. Lantas, bangunan ini digunakan menjadi katedral Kristen Yunani Ortodoks mulai dari 1054 hingga 1204. Dan setelah itu, Syedaralun, Hagia Sophia berubah lagi menjadi katedral Katolik Roma mulai dari tahun 1204 hingga 1261. Bangunan ini kembali lagi menjadi katedral Kristen Yunani Ortodoks pada tahun 1261 hingga tahun 1453 sebelum penaklukan Konstantinopel. 5. Hagia Sophia menjadi masjid dan museum. Syedaralun, Sultan Mehmed II menaklukkan Konstantinopel pada Mei 1453. Hagia Sophia sempat menjadi tempat pengungsi. Hagia Sophia kemudian diubah menjadi masjid mulai dari Juli 1453. Bangunan ini mulai memiliki menara hingga sekarang. Nah, saat Turki berubah dari kekhalifahan menjadi republik pada tahun 1935, bangunan ini dialih fungsikan menjadi museum. Hagia Sophia menjadi museum dari tahun 1935 hingga 2020, sebelum kemudian kembali menjadi masjid. 6. Destinasi wisata di Turki. Pada tahun 2014, bangunan ini menjadi museum di Turki yang paling banyak dikunjungi wisatawan asing dan dalam negeri. Hampir 3,3 juta orang mengunjungi Hagia Sophia setiap tahunnya. Dan mungkin Syedaralun, Anda adalah salah satunya. Berdasarkan data yang dirilis oleh Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Turki, ada fakta menarik lainnya nih Syedaralun. Hagia Sophia menjadi destinasi yang paling banyak dikunjungi oleh turis pada tahun 2015 dan 2019 lalu. 8. Arsitektur Hagia Sophia jadi inspirasi sejumlah masjid. Syedaralun, bagi Anda yang pernah melihat foto-foto sejumlah masjid di Istanbul, Turki, memang banyak yang mirip dengan Hagia Sophia.
Arsitektur Bizantium yang hadir lewat Hagia Sophia menjadi inspirasi sejumlah masjid yang dibangun pada masa kekhalifahan Utsmaniyah. Salah satunya adalah Masjid Sultan Ahmed yang dibangun pada tahun 1616 dan dikenal sebagai Masjid Biru alias Blue Mosque. Masjid-masjid lainnya adalah Masjid Sehzad, Masjid Sulaimani, Masjid Rustem Pasha, dan Masjid Kilich Ali Pasha. 9. Bangunan perpaduan dua agama. Cheddar Alun, bangunan ini memang pernah menjadi gereja Kristen Bizantium, Yunani Ortodoks, dan juga Katolik Roma. Selain itu juga sempat menjadi masjid pada zaman Ottoman Utsmaniyah. Jadi tak heran kalau bangunan ini memiliki sejumlah simbol Islam dan Kristen di dalamnya. Ada tulisan Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad SAW serta mozaik Bunda Maria dan juga Yesus Kristus. 10. Hagia Sophia menjadi warisan dunia UNESCO. Nah, Cheddar Alun, bangunan ikonik ini masuk ke dalam warisan dunia UNESCO, badan dunia yang menangani kebudayaan. Hagia Sophia masuk ke dalam daftar tersebut pada tahun 1985 dan kembali diperpanjang pada tahun 2017 lalu. Sebenarnya yang masuk ke dalam daftar ini tidak hanya Hagia Sophia, namun area bersejarah di Istanbul. Nah, Cheddar Alun, itulah sejarah Masjid Hagia Sophia. Terima kasih Cheddar Alun sudah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di program Masjid ke Masjid berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.